Bab 2461, cepat, pergi mencari bantuan. Nama, sistem pelatihan 1 klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Kematian tidak datang. Sebaliknya, cahaya hangat bersinar, membuat mereka panik dan putus asa, dan perasaan mereka tentang hati dan kantong empedu yang terbelah sangat lega. Semuanya, jangan takut, kami bukan musuh, jadi kami tidak akan menyakitimu. Petik 2. Petik 2. Avatar Xing Chuanyun dan He mendesak alam abadi cahaya terang secara ekstrim, dan terus-menerus mengasimilasi para penjaga itu. Prajurit abadi Yizu hampir bingung di tempat. Sisa dari 2 alam abadi kosmos tidak bertahan lama. Setelah 3 napas, dia menurunkan semua penjaga dan ekspresinya kembali tenang. Di matanya, jejak pemujaan berangsur-angsur muncul. Biarkan otak tetap kosong, jangan punya pikiran apapun. Sulang mengendalikan klon dan membimbing para seniman bela diri abadi itu. Meskipun, pada tingkat kaisar tertinggi, jiwa akan sepenuhnya terintegrasi ke dalam tubuh, dan tidak akan ada situasi di mana api jiwa dikendalikan. Oleh karena itu, beberapa pikiran abnormal tidak akan menarik perhatian pengendali di atas mereka. Tetapi alam abadi memiliki banyak cara. Untuk berjaga-jaga, Sulang masih meminta para prajurit abadi yang dikendalikan sementara oleh 10.000 alam mingguang itu untuk tidak memiliki pikiran apapun. Semua orang yang dikendalikan juga melakukan apa yang dikatakan Sulang, menjaga otak mereka tetap kosong. Selanjutnya, dengan kecepatan yang sangat cepat, pikirkan semua koordinat kosmik alami yang kamu tahu. Jangan pernah katakan itu. Sulang mengendalikan Xing Chuanyun dan para klon dan memberi perintah lagi. Ini untuk mendapatkan lebih banyak koordinat kosmik alami dari orang-orang ini. Sulang telah menemuinya sebelumnya, prajurit abadi itu dilarang, dan begitu dia mengungkapkan beberapa koordinat kosmik alami, dia akan mati. Oleh karena itu, Sulang akan sangat berhati-hati. Saat ini, para prajurit abadi yang dikendalikan memikirkan koordinat yang mereka ketahui sesuai dengan instruksinya. Semuanya hilang dalam pikiranku. Tetapi itu telah ditangkap oleh Sulang menggunakan Taixintong miliknya. Baiklah, dapatkan 36 koordinat lagi. Hei Binglou mendapat 17, dan Pavilion Ling Yuanji mendapat 19. Koordinat kosmik alami yang baru saja diperolehnya muncul di benak Sulang, dan senyum tersungging di sudut mulutnya. Tetapi, dia masih belum membunuh alam abadi ini. Sekarang juga, mulailah meminta bantuan. Katakan saja bahwa para penyerbu itu lebih kuat darimu, jadi kami meminta dukungan, tetapi kami tidak membutuhkan dukungan yang terlalu kuat. Petik 2. Petik 2. Sulang mengendalikan avatar Xing Chuanyun dan berkata kepada para pejuang abadi yang telah berasimilasi ke dunia. Ya, Hei Binglou dan Pavilion Ling Yuanji diasimilasi oleh para prajurit abadi Sulang, segera ikuti. Pertama, nyalakan perangkat komunikasi lintas alam semesta. Kemudian kirim pesannya. Cepat, seseorang menanggapi dan akan mengirim 3 prajurit alam abadi alam semesta kedua lagi. Di gedung es hitam, seorang prajurit abadi dari 3 alam mengerutkan kening. Apa yang terjadi? 3 alam abadi 2 bidang tidak dapat saling menangani. Saya tidak tahu di mana orang itu terbunuh. Namun, menara es hitam kita telah berkembang hingga hari ini, dan banyak orang telah menyinggungnya, tetapi sulit untuk memastikannya. Akhirnya, kirim seseorang untuk menyelesaikannya terlebih dahulu, dan kemudian Anda akan tahu siapa orang-orang yang tidak tahu ketinggian bumi. Lebih baik tangkap mulut yang hidup dan kembali untuk membiarkanku melampiaskan beberapa emosi. Sulang sebelumnya benar-benar membuatku takut setengah mati. Petik 2. Petik 2. Sanzu Eternal, berpikir sambil memberi perintah. Segera akan ada 3 prajurit abadi dari alam semesta kedua, dikirim ke alam semesta untuk membantu. Segera, prajurit abadi dari 3 alam semesta menunggu dengan tenang. Menurut pendapatnya, kabar baik akan segera datang. Sisi lain, tidak lama setelah klon gabungan 4 bintang Chuanyun milik Sulang menunggu lama, mereka merasakan fluktuasi dalam ruang dan waktu. Wow, fluktuasi seperti tsunami dalam ruang dan waktu tersapu, dan lokasinya tidak jauh. Karena orang-orang di menara es hitam sangat akrab dengan alam semesta ini, secara alami mereka dapat langsung menjangkarkan pusat alam semesta untuk teleportasi. Saat ini, bagaimana dengan musuh? Di mana orang-orangnya? Mereka hanya sedikit lebih kuat. Begitu kita datang, mereka pasti akan mati. Hahaha, cepatlah,
Kuharap orang-orang yang datang ke sini tidak akan terlalu miskin. Petik 2. Dengan sedikit kegembiraan di hati mereka, 3 alam semesta abadi 2 kosmik menunjukkan sosok mereka. Jika Anda menyukai sistem pelatihan satu kunci, silakan kumpulkan dalam sekejap. Novelhall.com. Sistem pelatihan satu kunci memiliki kecepatan pembaruan tercepat dalam literatur level jutaan Instanamun. Ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka dengan jelas, mereka langsung bergemuruh dan menegang. Karena ada 4 alam abadi di depan mereka. Selain itu, prajurit pelindung abadi di sisinya juga berdiri di samping orang-orang itu, tanpa ada niat untuk melawan. Itu tampak seperti pengikut. Apa yang terjadi? Bukankah itu berarti musuh hanya lebih kuat dari kita? Bagaimana mungkin ada 4 alam abadi di sini? Orang-orang kita, tampaknya dikendalikan, ini jebakan. Lari, kita jatuh ke dalam jebakan. Petik 2. Gelombang badai naik di hati 3 alam semesta abadi kedua, dan segera mulai melarikan diri. Tapi, alam abadi 2 kali lipat belaka. Bagaimana cara melarikan diri di depan 4 alam abadi? Terlebih lagi, prajurit abadi dari 4 alam semesta masih merupakan klon Sulang, mengendalikan semua jenis metode yang luar biasa. Baca ruang segel, Mingguang Wanji. Sulangsing mengumpulkan awan dan memisahkan pikiran dan tubuhnya, dan masing-masing menarik keabadian kosmik kedua ke dalam ruang Nianfeng. Kemudian cahaya terang dan hangat memancar dan mulai mengasimilasi para prajurit itu. Bahkan para prajurit abadi dari alam semesta kedua itu tahu bahwa cahaya yang nyaman ini sebenarnya adalah jurus pembunuh yang mengerikan. Namun, mengetahui adalah satu hal, dan mampu melawan adalah hal lain. Jelas, seperti orang-orang sebelum mereka sama sekali tidak bisa melawan. Beberapa napas, ketiga alam semesta abadi kosmik ini kemudian juga direduksi menjadi budak Sulang Mingguang di bawah 10.000 alam. Secara bersamaan, hal yang sama berlaku untuk pavilion Ling Yuanji. Prajurit yang didukung jatuh ke alam semesta abadi Mingguang. Teruslah meminta bantuan, yang mengatakan, musuh juga memiliki bala bantuan, dan ada beberapa alam semesta abadi kedua lagi. Mari kita kirim 4 seniman bela diri abadi alam semesta kedua lagi. Juga, jika kamu sudah mengetahui identitas musuh, kamu dapat melihatnya sendiri. Sulang menatap para prajurit abadi yang telah diasimilasi oleh alam semesta 10.000 Mingguang, tersenyum dan memberi perintah lagi. Ya, di antara para pejuang abadi dari 2 alam semesta, 1 orang menerima perintah, dan kemudian menggunakan perangkat komunikasi lintas alam semesta untuk mengirimkan permintaan bantuan. Berita ini melewati organisasi intelijen profesional Menara Es Hitam dan dengan cepat mencapai tangan 3 alam abadi. Apa, musuh memiliki bala bantuan lagi? Oh, ternyata itu adalah alam semesta kecil itu. Saat itu, Menara Es Hitamku menjarah beberapa alam semesta, dan bahkan membunuhnya dengan dendam. Hehe, benar-benar sekelompok badut pelompat sinar. Dengan kekuatan ini, mereka berani melakukan sesuatu terhadap Menara Es Hitamku. Petik 2. Ada seringai tebal di wajah 3 prajurit abadi di Menara Es Hitam, dan kemudian 4 prajurit abadi dari alam semesta kedua segera dikirim untuk mendukung masa lalu. Hal yang sama berlaku untuk pavilion Ling Yuanji. Meskipun saya merasa sedikit curiga, tetapi bawahan telah memastikan identitas musuh, jadi tidak perlu curiga, lakukan saja. Kalau begitu, Hei Binglou dan pavilion Ling Yuanji keduanya mengirim gelombang dukungan kedua dan tiba di alam semesta masing-masing yang membutuhkan dukungan. Selain itu, masalah ini masih belum sampai ke Kaisar Anjue dan Kaisar Yanyan. Jadi kedua orang ini masih tidak tahu apa-apa tentang itu. Bahkan jika dia mengetahuinya, dia hanya akan curiga. Saat ini, kedua kekuatan itu membutuhkan dukungan di alam semesta. Gelombang dukungan kedua tiba secara terpisah. Kemudian, seperti para pejuang di gelombang dukungan pertama, ketika mereka melihat kloning Sulangsing Chuan Yunhe, mereka langsung tercengang. Segera setelah itu, jangan menunggu mereka melarikan diri. Trik lama Sulangsing Chuan Yunhe Chun diulang, ruang Nianfeng menambahkan cahaya ke alam segudang, dan itu sangat bergantung, terima semuanya. Datang dan datang, semua orang, pikirkan tentang koordinat alam semesta yang kalian ketahui. Perhatian, jangan terlalu disengaja. Melihat para pejuang yang lebih abadi dari alam semesta kedua di depannya, Sulang tertawa, membuka hatinya, dan mulai mendeteksi hati orang-orang.
Dengan cepat, Sulang sekali lagi memperoleh beberapa koordinat kosmik alami dari Menara Es Hitam dan Paviliun Ling Yuanji. Sekarang kamu terus meminta dukungan. Dikatakan bahwa lawan memiliki 3 alam abadi sebagai kartu truf, jadi cepat kirim lebih banyak pejuang abadi untuk mendukung. Setelah mendapatkan koordinat, Sulang sekali lagi membiarkan para prajurit yang masih hidup di depannya menipu lebih banyak prajurit abadi. Kemudian, prajurit abadi sebelumnya dari 3 alam Menara Es Hitam dengan cepat mendapat berita. Apa, pihak lain sebenarnya memiliki 3 alam abadi? Hehe, tidak heran aku berani membelai kumis harimauku di gedung es hitam. Sayangnya, ada lebih dari 20 bangunan es hitam di 3 alam abadi. 3 alam semesta itu abadi, jika kamu bisa menangkap orang ini hidup-hidup, kamu mungkin bisa mendapatkan banyak. Petik 2 petik 2. Seniman bela diri abadi dari 3 alam Menara Es Hitam terkejut dan tercengang, dan segera mencibir lagi. Jika kamu menyukai sistem pelatihan satu kunci, silakan kumpulkan dalam sekejap. Novelhall.com. Sistem pelatihan satu kunci memiliki kecepatan pembaruan tercepat dalam literatur jutaan level instan dalam sudut pandang prajurit abadi bangunan es hitam ini. Dengan kekuatan sendiri, berurusan dengan pihak lain semudah sepotong kue. Kamu harus bertindak cepat. Kalau tidak, lawan tidak akan bisa menyerang untuk waktu yang lama, dan mereka pasti akan mundur karena mereka takut dengan kekuatan Menara Es Hitamku. Kalau begitu, kamu tidak akan bisa mendapatkan lebih banyak jarahan. Petik 2 petik 2. 3 prajurit abadi Hei Binglou berpikir begitu, hampir ingin segera bergegas ke medan perang. Tetapi, menurut aturan, pengiriman alam abadi dari 3 alam semesta Menara Es Hitam harus disetujui oleh tuan rumah, Anju. Dan sebagainya, prajurit abadi dari 3 alam Menara Es Hitam masih menekan dorongan di dalam hatinya. Kemudian, menggunakan perangkat komunikasi lintas alam semesta, dia menghubungi Kaisar Anjue, dan memberitahu Kaisar Anjue tentang keseluruhan cerita. Ada musuh yang bertempur di sini sebelumnya. Mungkinkah aku mendengar angin dan tahu bahwa aku telah menderita kerugian besar di bangunan es hitam, dan kemudian aku mulai melakukannya. Si belalang kecil berani melompat di depanku, apakah kau pikir kau Sulang? Pergi, bawa seseorang untuk membunuh semua orang itu untukku, dan jika kau bisa menangkapnya, tangkap saja. Setelah mendengar berita itu, Kaisar Anjue mengerutkan kening dan menunjukkan kemarahan, dan segera berubah menjadi seringai tebal. Seperti gagasan prajurit abadi dari 3 alam semesta, dia sama sekali tidak meragukan keaslian informasi itu. Meskipun sosok Sulang muncul di hatinya, dia segera dikesampingkan. Alasan yang paling penting, itu adalah bahwa bawahan telah secara akurat melaporkan asal-usul musuh. Kedua, dalam pandangan Anjue, Sulang baru saja memenangkan pertempuran besar, dan dia berhadapan dengan lawan yang kuat seperti Pei Yuxiao. Yah, menghitung waktu, itu kurang dari 2/4 jam sebelum akhir perang. Dalam waktu yang begitu singkat, sudah terlambat untuk memulihkan kekuatan alam semesta, bagaimana mungkin Sulang segera menyerang yang lain? Selain itu, kemungkinan Sulang untuk mendapatkan koordinat alam semesta di bawah komando Hei Binglou juga sangat rendah. Dan sebagainya, Kaisar Anjue tidak banyak berpikir, dan langsung mengeluarkan perintah ofensif. Dia tidak dapat memikirkannya. Sulang memiliki metode yang dapat menaklukkan musuh dalam waktu yang sangat singkat, memalsukan informasi militer, dan menciptakan ilusi. Pada saat ini, untuk menangkap hidup-hidup, 3 alam abadi dari Menara Es Hitam langsung memanggil 3 alam abadi dari 3 alam, total 4 orang, dan berangkat bersama. Menurutnya, 4 serangan sudah cukup. Di sisi lain, Sulang mengendalikan 4 bintang klon Chuan Yun He, dan terus-menerus menunjukkan dunia yang cerah kepada para prajurit abadi di depannya. Sejauh ini, dia telah mengendalikan 10 alam abadi 2 kosmik dan 1 alam abadi 1 kosmik. Baiklah, tidak ada mayat hidup dalam perang. Jika tidak ada dari mereka yang mati, itu akan sedikit palsu. Lebih baik membunuh 2 atau 3 untuk membuat perang lebih nyata. Sambil memikirkannya, Sulang meminta para klon untuk mengambil tindakan untuk membunuh alam abadi 1 dan 2 alam abadi 2. Tiba-tiba, 3 perintah sistem datang. Banyak jarahan memasuki ruang penyimpanan. Di gedung es hitam, Kaisar Anjue memegang nasib semua prajurit abadi di Menara Es Hitam. Begitu orang di bawah meninggal, dia akan segera mengetahuinya melalui kartu kehidupan. 3 tewas dalam pertempuran, 2 alam abadi kedua sudah mati.
Sialan, setelah menangkapnya hidup-hidup, dia harus tenggelam dalam rasa sakit yang tak berujung untuk selamanya. Kaisar Anjue mengutuk dalam hatinya, tetapi dia lebih percaya pada keaslian perang. Sisi lain, Sulang membunuh 3 prajurit abadi, dan kemudian terus menunggu dan melihat. Karena aku tahu bahwa kali ini pasti akan ada 3 alam abadi. Dan 3 alam abadi, kekuatannya lebih kuat, metode pelariannya lebih kuat. Dan sebagainya, Sulang hanya meminta klon Xing Chuanyunhe untuk menutupi auranya, berpura-pura menjadi alam 3 keabadian abadi dan 2 keabadian abadi. Dan juga membiarkan klon Xing Chuanyunhe sebagian darinya, membentuk 7 atau 8 klon alam abadi 2 alam semesta 100 bayangan. Ini belum berakhir, Sulang juga membuat para prajurit dan klon menara es hitam itu berpura-pura bertarung. Itu sangat hidup, sangat intens. Agar lebih nyata, orang-orang terluka dari waktu ke waktu. Tentu saja yang terluka adalah para prajurit abadi yang dikendalikan oleh menara es hitam. Tidak lama, 4 fluktuasi temporal dan spasial datang. Segera setelah itu, 4 alam abadi 3 bidang muncul. Jika Anda menyukai sistem pelatihan satu kunci, silakan kumpulkan dalam sekejap. Novelhal.com. Sistem pelatihan satu kunci memiliki kecepatan pembaruan tercepat dari literatur di bawah sistem pelatihan satu klik. Lihat, ada pertempuran besar di depan. Anjing macam-macam. Aku berani melakukan sesuatu pada menara es hitamku. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kata mati itu ditulis. Orang-orang kita dalam posisi yang kurang menguntungkan, sialan, satu lagi mati, bunuh saja. Jangan khawatir, bubar dulu, kepung potongan-potongan yang berombak itu, dan tangkap semua yang bisa menangkap hidup-hidup. Petik 2 petik 2. Keempat prajurit abadi dari 3 menara es hitam, melihat pertempuran yang terjadi di depan, bahkan lebih yakin, dan langsung bergegas maju. Dalam sekejap mata, mereka berempat mencapai jangkauan serangan klon Sulang Xing Chuanyunhe. 4-3 alam semesta abadi. Aku pernah melihat yang menuju sebelumnya. Itu seharusnya tidak rendah di gedung es hitam. Dia pasti tahu koordinat sebagian besar alam semesta alami di menara es hitam, termasuk alam semesta alami tempat Kaisar Anjue berada. Begitu orang ini dikendalikan, koordinat kosmik alami menara es hitam pada dasarnya akan diperoleh. Dengan koordinat ini, kamu dapat memburu Kaisar Anjun Zhou dan Kaisar Qiyuan Zhou. Namun, cara terbaik adalah menarik Kaisar Anjun Zhou dan Kaisar Qiyuan Zhou dan menangkap mereka semua. Jika tidak, jika aku membunuh dan dirasakan oleh fluktuasi waktu dan ruang, mereka kemungkinan besar akan segera melarikan diri. Sulang berpikir dalam hati, dan dengan cepat membuat keputusan di dalam hatinya. Tepat saat itu, para prajurit abadi dari 3 alam menara es hitam telah mencapai garis depan. Saudara-saudara, bunuhlah bersamaku. Prajurit abadi dari 3 alam semesta yang dipimpin oleh gemuruh alam semesta yang bergetar, dengan ganas mengacungkan senjata di tangannya. Hal yang sama berlaku untuk 3 lainnya. Namun, sebuah pemandangan yang membuat mereka sangat terkejut muncul. Tetapi melihat pemilik mereka, kedua alam abadi kosmos itu, mereka berhenti bertarung dan meletakkan senjata mereka. Tidak hanya itu, musuh-musuh alam abadi dari alam semesta kedua yang bertarung dengan pemilik ini semuanya telah menghilang. Apa-apaan ini? Apa yang akan kamu lakukan? Serang aku. Ada yang salah, ada masalah. Petik 2 petik 2. Keempat menara es hitam dan 3 keabadian abadi pada awalnya terkejut dan marah, dan kemudian merasa sangat buruk. Namun, tidak menunggu mereka untuk merenung. Sepotong ruang abu-abu menyegel mereka semua di dalamnya. Ini adalah metode Sulang. Ini adalah orang-orang Sulang. Tidak, ini tidak benar. Orang di sini jelas-jelas mantan musuh, bagaimana dia bisa tiba-tiba menjadi bawahan Sulang? Sudah berakhir, ini orang-orang Sulang. Bahkan Kaisar Liu Baizhou lebih baik daripada dipenggal. Bisakah aku melarikan diri? Sinyal mara bahaya dihentikan. Kita tidak bisa mendapatkan dukungan. Petik 2 petik 2. Para prajurit abadi dari 4 menara es hitam ketakutan. Namun segera, 3 prajurit alam abadi menemukan bahwa orang yang menarik diri ke ruang abu-abu sebenarnya adalah 3 alam abadi. Itu hanya 3 alam abadi. Meskipun auranya lebih kuat dariku, aku mungkin tidak memiliki harapan untuk melarikan diri. Tidak peduli apa, aku harus melarikan diri, jika tidak hidupku akan berakhir di sini. Petik 2 petik 2.
Melihat bahwa kekuatan lawan tidak terlalu kuat, ketiga alam semesta itu tiba-tiba terkejut dan mengumpulkan keberanian untuk membunuh mereka. Namun, prajurit abadi dari tiga alam semesta yang dipimpinnya sangat menyedihkan. Karena orang yang berurusan dengannya ternyata adalah 4 prajurit abadi teratas. Ya, Sulang membiarkan 3 avatar dari 3 tingkat. Surgawi menampung 3 lainnya. Avatar yang tersisa semuanya menyatu menjadi avatar bintang Chuan Yunhe. Meskipun 3 hilang, namun, penggabungan 50 avatar yang berinkarnasi juga membuat kekuatan tempur avatar Xing Chuan Yunhe mencapai level teratas dari 4 alam abadi. Level ini, membunuh 3 alam abadi seperti mencubit semut. Tentu saja, jauh lebih sulit untuk berasimilasi dengan 10.000 alam mingguang daripada mengasimilasi 2 alam abadi semesta. Lalu, gunakan Jinghua Suiwei. Hati Sulang tergerak, menyebabkan klon menggunakan api dupa Kaisar Zhou, bunga cermin air bulan. Tiba-tiba, 3 alam semesta yang dituju adalah abadi, sunyi, dan semua persepsi dikendalikan. Dalam persepsi orang ini, apa yang terlihat dan apa yang nyata sama sekali berbeda. Dia merasa terluka parah dan hampir jatuh. Segera setelah melihat Kaisar Dark Jue datang, membunuh musuh, mendatanginya, tersenyum dan menghiburnya. Jika Anda menyukai sistem pelatihan satu kunci, harap kumpulkan segera. Novelhal.com. Sistem pelatihan satu kunci memiliki kecepatan pembaruan literatur tercepat di bawah sistem latihan satu klik. Bawahan, terima kasih Tuan Tanah atas bantuan kalian. Prajurit abadi Sanzu berlutut dengan rasa terima kasih. Kemudian dia melihat cahaya terang dan lembut meledak keluar dari tubuh Kaisar Anjue Zhou, menyebar di tubuhnya. Waktu berlalu dengan cepat, perasaan nyaman semakin kuat, alam abadi dari 3 alam semesta terdiam, dan Sulang berasimilasi ke dalam fanatismenya sendiri. Dia tidak merasakan ada yang salah selama seluruh proses. Butuh waktu lama. Lagi pula, efek dari 10.000 alam mingguang tidak bisa bertahan lama, mungkin hanya beberapa menit. Sebentar lagi, jalan waktu abadi dari 3 alam semesta ini akan menghapus efek asimilasi dari 10.000 alam mingguang. Tetapi periode waktu ini tidak hanya digunakan untuk mengasimilasi orang ini, klonku yang aku telan sebelumnya semuanya telah mendingin. Petik 2. Petik 2. Sulang menatap keabadian dari 3 alam semesta yang berasimilasi sementara, dan matanya bersinar dengan pikiran. Segera setelah itu, dia pertama-tama mengingatkan ketiga alam semesta abadi kosmik ini tentang koordinat kosmik alami menara es hitam. Segera, dia menggunakan hatinya untuk mendeteksi pikiran orang lain dan menandai tempat duduk itu dalam benaknya. Akhirnya, yaitu membiarkan Sanzu abadi ini terus menyebarkan informasi palsu. Tuan Anju, hal besar itu buruk. Kartu Hall lawan sama sekali bukan alam abadi 3 bidang, tetapi alam abadi 4 bidang. Orang ini adalah kaisar dari 4 angin abadi yang telah kita singgung di alam semesta biru yang kosong sebelumnya. Mereka berdua yang bersatu untuk menyerang menara es hitam kita. Silakan datang dan selamatkan hidupmu bersama Tuan Ciyuan, kita tidak bisa menahannya. Petik 2. Petik 2. Serangkaian pesan yang sangat cemas dan panik dengan cepat mencapai Kaisar Anjue Zhou. Apa? Tanpa diduga, 4 alam abadi telah berpartisipasi. Namun, Kaisar Feng Jingzhou, ketika dia menghina orang ini di alam semesta biru langit, dia masih abadi 3 dimensi. Tanpa diduga, orang ini juga telah dipromosikan ke alam 4 abadi, dan dia tidak sabar untuk menyusahkanku di menara es hitam. Sentuhan kejutan muncul di mata Kaisar Anjue, dan segera berubah menjadi warna tertegun. Orang ini tahu kekuatan menara es hitamku. Kali ini aku pasti tidak akan mati bersamaku, tetapi pergilah jika kamu ingin membunuh beberapa orang, dan kemudian rencanakan balas dendam berikutnya. Aku tidak bisa membiarkannya melarikan diri, kalau tidak, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Memikirkan hal ini, Kaisar Anjue segera menghubungi Kaisar Ciyuanzhou. Saat berikutnya, Kaisar Ciyuanzhou menemukan penghalang, ruang dan waktu, dan dia telah mempelajari seluk-beluk masalah ini melalui Kaisar Anjuzhou. Tidak ada yang aneh dengan penyerbuan ini, itu hanya insiden balas dendam biasa. Oleh karena itu, Kaisar Ciyuan tidak banyak berpikir, dia hanya ingin membunuh atau menangkap Kaisar Zhou yang terkejut angin. Satu lagi yang mati, kali ini adalah Sanzu abadi. Ayo pergi, tanpa basa-basi lagi, kita harus segera mencapai alam semesta target. Kaisar Anjue mengerutkan kening,
dan keduanya melemparkan kartu kehidupan yang rusak ke samping, aura pembunuhnya berangsur-angsur tumbuh. Suaranya tidak jatuh. Dia telah menghilang ke dalam fluktuasi ruang dan waktu bersama dengan Kaisar Qi Yuanzhou. Di sisi lain, klon Xing Chuan Yunhe milik Sulang telah sepenuhnya mengasimilasi semua prajurit abadi menara es hitam dengan cahaya terang dunia. Bahkan keabadian dari 3 alam semesta hanya dapat diasimilasi selama beberapa menit. Tetapi pada tingkat abadi, pertempuran dapat berakhir dalam beberapa detik, dan beberapa menit tidaklah singkat. Bersamaan dengan itu, Sulang juga meninggalkan formasi pengumpulan roh abadi untuk sementara dan datang ke depan para prajurit di gedung es hitam. Bawa aku ke tempat di mana Kaisar Anjue Zhou kemungkinan besar akan muncul. Melihat lebih dari selusin prajurit abadi di gedung es hitam di depannya, Sulang berkata dengan ringan. Ya, Tuan, para prajurit abadi di gedung es hitam mengangguk dan dengan hormat memimpin jalan. Dengan cepat, Sulang dan para klon mengikuti sekelompok prajurit abadi dari menara es hitam ke kehampaan yang tidak jauh. Ada galaksi yang relatif makmur di sini. Terkadang Kaisar Anjue dan yang lainnya akan berpatroli di ratusan makhluk di bawah komandonya. Jika keadaan terus seperti ini, tempat kedatangan di setiap alam semesta pada dasarnya sudah pasti. Xing Chuan Yunhe, dengan pikiran Sulang, 53 avatar bergabung menjadi keberadaan yang menakutkan di puncak alam abadi dari 4 alam semesta. Jika Anda menyukai sistem pelatihan satu kunci, harap kumpulkan segera. Novelhal.com. Sistem pelatihan satu kunci memiliki kecepatan pembaruan literatur tercepat di bawah sistem latihan satu klik segera setelah itu. Telan klon. Sulang sendiri menelan 50 klon, auranya meroket, dan dia segera mencapai puncak abadi dari 4 alam semesta. Karena 10 alam semesta kehidupan dalam tubuh dan dunia kehidupan yang tak terhitung jumlahnya lebih dari 40.000. Kekuatan Dewa Sulang lebih kuat daripada klon. Oleh karena itu, meskipun jumlah klon yang ditelan tidak sebanding dengan jumlah klon yang digabungkan oleh Xing Chuanyun dan klon, kekuatan tempur yang sebenarnya lebih kuat. Pada saat ini, Dewa Sulang dan Xing Chuanyun bergabung dengan avatar di kiri dan kanan, menjepit tempat di mana keduanya dari Anju akan turun. Ngomong-ngomong, galaksi yang makmur juga dikumpulkan ke dalam dunia dinding kristal, agar tidak hancur dan terbuang dalam pertempuran. Adapun para prajurit abadi yang tersisa di menara es hitam, mereka semua berlutut di samping, dengan tangan di belakang punggung, kepala tertunduk, dan dengan hormat menunggu untuk dipenggal. Setelah beberapa napas, wow, fluktuasi waktu dan ruang yang kuat mekar. 2 sosok yang familiar muncul dalam penglihatan Sulang. Mereka adalah Kaisar Anjun Zhou dan Kaisar Qi Yuanzhou. Keduanya muncul sambil mencibir. Kemudian, wajahnya berubah liar dalam sekejap. Itu Sulang. Itu jebakan. Cepat, lari, ini jebakan. Bagaimana mungkin Sulang? Sudah berakhir. Aku sudah berakhir. Petik 2 petik 2. Saat mereka melihat Sulang, Kaisar Anjue Zhou dan Kaisar Qi Yuanzhou hampir takut kencing. Dan kemudian mereka mulai berfluktuasi dalam waktu dan ruang, dan mereka akan melarikan diri. Mereka mengikuti Kaisar Minghua Zhou dan melihat dengan mata kepala mereka sendiri seluruh proses Sulang membunuh 8 alam abadi dengan satu pedang. Di antara 8 alam abadi, ada keberadaan 4 alam abadi. Menghadapi Sulang yang begitu menakutkan, mereka sama sekali tidak mampu melawan, satu-satunya ide mereka adalah melarikan diri. Namun, Sulang menunggu kelinci dan menunggu pekerjaan dengan mudah. Bagaimana dia bisa membiarkan mereka melarikan diri? Saat Kaisar Zhou Anjun dan Kaisar Zhou Qiyuan muncul, dia dan Xing Chuanyun telah membuka jalan ruang waktu mereka sendiri dan memblokir sekelilingnya. Selain itu, satu pikiran untuk menyegel langit, satu orang menarik satu, dan menarik ke dalam ruang segel pikiran. Orang yang ditarik ke dalam ruang Nianfeng oleh Dewa Sulang adalah poster asli menara es hitam, Kaisar Anjue. Kenapa? Kamu jelas telah mengalami pertempuran besar, konsumsinya sangat parah, bahkan kamu pernah dipukul sekali oleh Pei Yuxiao dan terluka parah. Mengapa kamu bisa pulih dalam waktu sesingkat itu? Mengapa kau begitu kuat, dan kau ingin menggunakan metode ini untuk menipuku? 4 alam semesta biasa, keabadian. Petik 2 petik 2. Ketika Kaisar Anjue melihat dunia abu-abu di sekitarnya, dia tiba-tiba merasakan keruntuhan dan keputusasaan yang dalam di hatinya. Haha, kau tidak perlu tahu itu. Kau hanya perlu tahu bahwa kau akan segera mati. Sulang tersenyum tipis,
dan dengan lembut meremas tangan kanannya, dan pedang Yutian muncul di tangannya. Satu pedang sudah cukup untuk menghadapi Kaisar Anjue, dan tidak perlu mengeluarkan semua senjata lainnya. Jangan, Tuan Sulang, tolong berbelas kasih dan ampuni nyawaku. Aku akan mendedikasikan segalanya di Menara Es Hitam untukmu, termasuk kesetiaanku. Kau sangat kuat, tak tertandingi di dunia, dan dua rekan yang sama kuatnya, tetapi beberapa tugas kecil tidak sepadan dengan usahamu. Yang muda bersedia menjadi anak kecilmu dan membantumu melakukan sesuatu. Tolong, petik 2. Kaisar Anjue benar-benar tidak ingin mati. Kaisar abadi memiliki rentang hidup yang mirip dengan alam semesta, dan bahkan dengan keberuntungan, ia dapat melihat alam semesta musnah. Kaisar Anjue ingin hidup, bahkan jika Anda menyerahkan martabat Anda ingin hidup. Belum lagi, Sulang adalah eksistensi yang harus diminta Kaisar Minghua. Dia secara gelap Kaisar Juezu benar-benar menjadi adik laki-laki Sulang, dan dia tidak malu. Di masa depan, dia bahkan dapat terbang ke langit dengan paha Sulang, menuju alam semesta atas, dan terbang ke langit. Karena itu, Kaisar Anjue segera memilih untuk memohon belas kasihan. Tetapi, untuk 4 alam semesta abadi, Mingguang 10.000 alam tidak mudah digunakan, asimilasi akan cepat pulih. Tidak ada jaminan bawahan yang setia, dan Sulang tidak membutuhkannya. Kaisar Anjue Zhou, Anda ingin menjadi bawahan saya, Anda tidak cukup memenuhi syarat, mari kita mulai. Sudut mulut Sulang berkedut, dan pedang Yutian di tangannya tiba-tiba menebas. Jika Anda menyukai sistem pelatihan satu kunci, harap kumpulkan segera. Novelhall.com, sistem pelatihan satu kunci memiliki kecepatan pembaruan literatur tercepat di bawah sistem latihan satu klik, ditusuk. Kaisar Anjue tidak memiliki perlawanan, dan cahaya pedang menembus tubuhnya dan mati di tempat. Ding, kamu mendapatkan jiwa abadi Asteris 1, kristal dao abadi Asteris 1, alam semesta kehidupan abadi Asteris 1, tubuh abadi Asteris 1, senjata abadi 2 alam semesta Asteris 1, asal alam semesta Asteris 48.568, material alam abadi. Perintah sistem bergema di benakku. Jiwa dan tubuh Kaisar Anjue menjadi piala Sulang dan dikumpulkan ke dalam ruang penyimpanan. Di sebelahnya, klon Xing Chuan Yunhe menggunakan Jinghua Sui Yue, juga dengan mudah memecahkan Kaisar Che Yuan. Zhou, kalian semua juga pergi ke jalan. Sulang menoleh untuk melihat sisa alam abadi, dan pedang panjang di tangannya tiba-tiba terputus. Seketika, 4 alam semesta 3 abadi, 10 alam semesta 2 abadi, semuanya terpisah dan benar-benar jatuh. Ding, kamu mendapatkan jiwa abadi Asteris 1, Daujing abadi Asteris 1. Ding, kamu mendapatkan, ding, serangkaian perintah sistem muncul satu demi satu, dan sejumlah besar piala memasuki ruang penyimpanan dan menumpuk menjadi benua. Panen yang bagus, Sulang tersenyum tipis. Seketika, Avatar bergabung dengan Xing Chuanyun dan Avatar menyebar dan mulai menyerang seluruh alam semesta di bawah komando Menara Es Hitam. Sekarang 4 alam abadi Menara Es Hitam hancur total, dan 3 alam abadi dan 2 alam juga menyedihkan, hanya 3 atau 2 kucing besar dan kucing kecil. Selain itu, orang-orang ini tidak tahu bahwa poster mereka sendiri telah terbunuh, dan masing-masing menjaga alam semesta alami mereka sendiri di pos mereka. Segera, akhir mereka akan tiba. Pada saat yang sama, Paviliun Ling Yuanji, rencana Sulang juga berjalan lancar. Namun di bawah kendalinya yang disengaja, ritme keseluruhan lebih lambat. Saat ini, penguasa Paviliun Ling Yuanji, Kaisar Yan Zhou, dan rekannya Kaisar Alam Semesta Suo, menerima berita palsu dari bawahannya seperti 2 anju sebelumnya, mempercayainya sebagai kebenaran, dan segera pergi untuk mendukung mereka. Waktunya tepat, Sulang tersenyum tipis. Segera, dengan sebuah pikiran, dia mengirim dan mengganti dengan klon, dan tiba di alam semesta alami di bawah Paviliun Ling Yuanji tempat Avatar kembar berada. Namun, ada lebih dari selusin prajurit abadi di alam semesta ini. Keduanya adalah 2 keabadian kosmik dan 3 keabadian kosmik di bawah Paviliun Ling Yuanji. Mereka semua untuk sementara diasimilasi oleh klon Xing Chuan Yunhe milik Sulang dengan Mingguang 10,000 Realms, ekspresi mereka sangat hormat. Semua koordinat alam semesta alami Paviliun Ling Yuanji juga tersedia. Di sini, gemuruh, 2 fluktuasi waktu dan ruang yang sangat kuat datang, itu adalah Kaisar Yan Zhou dan Kaisar Suo Universe. Baru saja tiba,
Kaisar Yan Yanzhou dan Kaisar Suo Universe melihat Sulang dengan wajah tersenyum dan memegang pedang Yutian. Senyum manusia dan hewan yang tidak berbahaya secara langsung menyebabkan mata Kaisar Semesta Ren Yan dan Suo meledak, rambut mereka berdiri, dan kulit kepala mereka meledak. Itu Sulang. Bagaimana mungkin dia? Tuan Sulang, jangan bunuh aku, tolong ampuni hidupku. Petik 2. Petik 2. Kaisar Semesta Ren Yan dan Suo, yang datang dengan niat untuk membunuh, lebih cepat daripada dua Anjue. Mereka hampir saja datang untuk menemui Sulang, dan kemudian mereka berlutut secara alami. Saya tidak tahu, saya pikir mereka datang untuk mengunjungi Sulang secara khusus. Pergi ke neraka, melawan langit dengan satu pikiran, mematahkan pedang. Sulang menatap keduanya dengan samar, dan terlalu malas untuk berbicara omong kosong, dan langsung memotong pedang panjang di tangannya. Kaisar Yan Yanzhou dan Kaisar Suo Universe ingin melarikan diri secara naluriah, tetapi mereka tidak dapat melarikan diri, dan cahaya pedang menyapu tubuh mereka secara langsung. Dalam sekejap, perintah sistem dinding berbunyi, mengumumkan bahwa mereka berdua juga telah jatuh sepenuhnya. Segera, klon Xing Chuanyunhe membunuh semua prajurit abadi yang telah berasimilasi sementara di sekitar, dan mendapatkan gelombang jarahan lainnya. Sejauh ini, baik Menara Heibing dan Paviliun Ling Yuanji dihancurkan oleh Sulang. Batalkan klon Xing Chuanyunhe, aktifkan fungsi klon Beiying. Sulang tidak menyeret kakinya, dan segera membiarkan klon Xing Chuanyunhe di sekitarnya memulihkan 53 inkarnasi kembar. Segera setelah itu, 20 avatar kembar telah menjadi 2000 avatar bayangan 100 kali abadi 2 kali. Bersama dengan avatar abadi 3 kali, mereka mulai menyerbu alam semesta alami Paviliun Ling Yuanji. Dan Sulang kembali ke formasi pengumpulan roh abadi sebelumnya dan mulai mengatur rampasan. Kali ini, 8 dari 3 alam abadi terbunuh, 20 dari 2 alam abadi, dan 2 dari 1 alam abadi. Kepala besar itu masih merupakan 4 alam abadi dari 4 alam semesta. Keempat orang ini saja membawa 200.000 asal kosmik ke Sulang. Tentu saja, 200.000 asal kosmik, dengan rata-rata 50.000 per orang, berada di bawah level alam abadi dari 4 alam semesta. Dan ini karena Heibing Lou dan Paviliun Ling Yuanji baru saja memperoleh lebih banyak koordinat kosmik alami dari alam semesta biru langit. Heibing Lou menangkap 15 koordinat kosmik alami. Paviliun Ling Yuanji mengambil 13 koordinat kosmik alami. Hei, alam semesta alami ini semuanya milikku sekarang. Sulang memandangi 2 lembar giok di tangannya, dan senyum bahagia tersungging di sudut mulutnya. Segera, dia kembali mengeluarkan 2 lembar giok dengan gaya yang sama. Itu adalah koordinat kosmik alami yang dipersembahkan oleh Si Yitai dan Kaisar Ming Wusu. Total koordinat kosmik alami dari keempat lembar giok telah mencapai 60. Jika Anda menyukai sistem pelatihan satu kunci, silakan kumpulkan dalam sekejap. Novelhal.com. Sistem pelatihan satu kunci memiliki kecepatan pembaruan literatur tercepat di bawah sistem latihan satu klik. Perlu dipahami bahwa kali ini alam semesta biru yang kosong merilis total 600 koordinat kosmik alami. Sulang mendapatkan 1/10 dari miliknya sendiri. Selain itu, tidak ada sepeser pun yang dibayarkan. Namun, 60 koordinat ini tidak besar. Karena Menara Es Hitam dan Paviliun Ling Yuanji, masing-masing dari 2 kekuatan tersebut memungkinkan Sulang memperoleh lebih dari 300 koordinat kosmik alami. Dengan kata lain, gelombang perang ini turun. Dia memperoleh lebih dari 600 koordinat kosmik alami secara total. Alam semesta alami ini diakumulasikan oleh 2 kekuatan utama Menara Es Hitam dan Paviliun Ling Yuanji selama 100 juta tahun dan 100 juta tahun, dan butuh lebih dari 100 miliar tahun untuk terakumulasi. Pada saat ini, semuanya jatuh ke tangan Sulang. Sayangnya, tidak banyak yang tersisa untuk ditangani oleh Pei Yuxiao. Ini harus menjadi keputusan yang cepat, tidak ada waktu untuk mendapatkan koordinat. Kalau tidak, dari Pei Yuxiao, kamu pasti bisa mendapatkan lebih banyak alam semesta alami. Petik 2. Petik 2. Sulang tersenyum sedikit menyesal, dan segera mulai memilah barang rampasan. Semuanya sangat terampil, menguraikan semua harta karun jadi yang dimurnikan secara artifisial, seperti senjata, pil, formasi, del. Semuanya dipecah menjadi bahan mentah. Segera setelah itu, mulai mempromosikan senjata lagi. Pedang Yutian, pedang kehidupan, dan perisai bermata 8 surgawi tidak perlu dipromosikan untuk sementara waktu.
4 senjata dupa yang tersisa, melalui fungsi penguatan satu kunci, semuanya diperkuat sekali, melangkah ke alam 4 abadi. Melihat masih banyak bahan, Sulang hanya memperkuat sekali lagi. Tiba-tiba, jumlah penguatan kunci penusuk hati, Kibao Miaoshu, dan Labu Zijin mencapai 5 kali lipat. Meskipun levelnya tidak sebanding dengan 3 senjata seperti pedang Yutian, itu juga merupakan level yang sangat tinggi di 4 senjata Kaisar Abadi. Jinghua Suiwei telah diperkuat sekali, dan jumlah total penguatan telah mencapai 7 kali lipat. Kekuatannya juga telah memasuki kategori Kaisar Abadi dari 4 alam semesta. Level dasar kunci Jinghua Suiwei terlalu rendah, dan hanya ada satu alam abadi. Hanya ketika aspirasi dupa terkumpul dan dipadatkan menjadi aspirasi khusus, ia dapat berevolusi. Saat ini, senjata telah berevolusi, dan beberapa material tersisa. Sulang menyimpannya, bersiap untuk mengembangkan senjata pertempuran utama seperti pedang Yutian di masa mendatang. Selanjutnya, masih belum ada penyimpanan asal-usul alam semesta. Sistem, simpan semua asal-usul alam semesta ke dalam keseimbangan. Sulang menyingkirkan senjatanya dengan puas, dan segera mengeluarkan perintah lain. Ding! Penyimpanannya selesai, dan saldonya 850.000 asal kosmik. Tidak lebih dari 1 juta. Jika Anjue dan Renyan tidak menawar koordinat alam semesta alami, pasti akan ada lebih banyak lagi. Namun, tidak ada yang salah dengan mengubah ke koordinat kosmik. Sulang berpikir begitu, dan segera mulai mempromosikan level fungsi sistem. Fitur saat ini, sebagian besar dari mereka membutuhkan 1 juta asal kosmik untuk ditingkatkan. Hanya ada satu kunci untuk menyempurnakan susunan alkimia, dan fungsi pemberdayaan, hanya 100.000. Tetapi fungsi pemberdayaan tidak terlalu dibutuhkan sekarang. Dan begitulah, sistem, Sulang memberikan instruksi dalam hatinya, tingkatkan fungsi alkimia satu kunci dan formasi satu kunci. Ding, konsumsi 100.000 asal semesta, buka fungsi alkimia satu kunci ke level 18, dan dapat menyempurnakan 3 pil abadi dan tingkat rendah. Ding, menghabiskan 100.000 asal kosmik, membuka fungsi formasi susunan sekali klik ke level 18, dan dapat menyempurnakan susunan abadi 3 bidang dan tingkat yang lebih rendah. Sistem meminta untuk berakhir, saldo adalah 650.000 asal kosmik. Segera setelah itu, Sulang mengeluarkan semua jenis klasik dan rahasia yang diperoleh kali ini, dan mulai membaca. Tidak lama, jadi dia mendapatkan formula pil penyembuhan dan penyembuhan tingkat kedua. Dalam hal formasi pertahanan 3 alam abadi juga diperoleh. Dalam hal pemurnian, tidak ada sistem lengkap untuk menyempurnakan klasik, hanya pengalaman setiap prajurit abadi yang melemparkan prajurit kaisar abadi. Aktifkan fungsi alkimia satu tombol, berikan prioritas untuk menyempurnakan pil pemulihan alam abadi. Setelah membaca klasik, Sulang segera mulai menyempurnakan pil. Alasan mengapa dia dapat menyerang Hei Binglou dan Pavilion Ling Yuanji secara bersamaan tak lama setelah dia selesai memainkan Pei Yuxiao. Itu karena pil Kaisar Abadi tipe pemulihan. Saat ini, disertai dengan perintah Sulang, fungsi alkimia satu tombol mulai beroperasi. Jika Anda menyukai sistem pelatihan satu tombol, silakan kumpulkan segera. Novelhal.com, sistem pelatihan satu tombol memiliki kecepatan pembaruan tercepat dari literatur di bawah sistem latihan satu klik. Fungsi pemurnian susunan satu kunci juga berada pada level 3 alam semesta. Kebetulan saja bisa memurnikan formasi abadi 3 alam semesta. Bahkan jika aku tidak bisa menggunakannya, formasi abadi sangat langka. Itu bisa dijual banyak jika disempurnakan menjadi formasi dan dijual untuk mendapatkan uang. Yah, sekarang sedang persediaan. Sulang mendecakkan sudut mulutnya, lalu mengaktifkan fungsi formasi susunan satu kunci, dan mulai memurnikan formasi 3 alam semesta abadi dan di bawahnya. Melihat penjahat perangkat pemurnian pil sedang sibuk, Sulang tersenyum gembira, dan mulai menerima alam semesta kehidupan dan dunia dinding kristal lagi. Kali ini, ada 34 alam semesta kehidupan abadi dengan level yang berbeda. Hal yang sama berlaku untuk tubuh abadi, 34 patung, karena semuanya adalah paku, semuanya terpelihara dengan sangat baik. Setelah beberapa penjelajahan, Sulang menemukan bahwa ada 34 tubuh abadi, total lebih dari 18.600 gai di alam semesta dinding. Kristal dengan kehidupan, kali ini, sudah memungkinkan untuk mengisi lebih dari 66.000 sel dinding kristal saya ke dalam planet kehidupan atau benua kehidupan.
Ada sedikit kegembiraan di mata Sulang, dan segera mulai menerimanya. Semuanya sangat terampil. Segera setelah itu, semua alam semesta kehidupan abadi, serta dunia kehidupan, diserap oleh Sulang. Semua sel dinding kristal di tubuhnya akhirnya memiliki planet atau benua kehidupan. Tentu saja, dunia dinding kristal yang diisi dengan planet atau benua kehidupan itu masih mempertahankan level aslinya dan tidak menjadi alam semesta dinding kristal. Alam semesta dinding kristal Sulang masih di awal 200-an, pada level baru saja memasuki keabadian kedua alam semesta. Selain itu, dunia dinding kristal diisi di belakang planet atau benua kehidupan. Itu tidak berarti bahwa planet dan benua kehidupan tidak dapat ditampung lagi. Selama ruang dalam dunia dinding kristal cukup, lebih banyak planet dan benua kehidupan dapat ditempatkan. Dengan ruang Sulang di dunia dinding kristal saat ini, galaksi berikutnya dapat ditempatkan. Jika itu adalah Crystal Wall Universe, ia dapat menampung lebih banyak lagi. Wah, masih banyak lagi makhluk cerdas. Buah-buahan yang dikumpulkan oleh orang-orang itu selama ratusan juta tahun semuanya adalah milikku. Sulang menatap dirinya sendiri dalam hati, dan dunia yang tak terhitung jumlahnya muncul di hadapannya. Itu seperti galaksi pasir yang konstan, indah dan megah. Di setiap dunia, semua makhluk cerdas di dalamnya, aspirasi dupa, dan bahkan pikiran emosional yang dihasilkan setiap saat diserap oleh alam semesta roh virtual. Keinginan dupa ini benar-benar tak tertandingi. Sulang mengangguk puas. Segera, sambil menggunakan fungsi pelatihan satu tombol untuk mengumpulkan basis kultivasi, sambil mengendalikan klon dari jarak jauh untuk bertarung dan menduduki alam semesta alami menara es hitam dan paviliun Lingyu Wanji. Saat ini, prajurit abadi yang tersisa dari kedua kekuatan ini adalah yang terkuat di tiga alam abadi. Bahkan klon biasa Sulang tidak dapat dikalahkan, dan itu tidak layak disebut. Dapat dikatakan, ketiga abadi yang tidak menyadari bahwa bahaya akan datang semuanya telah dinyatakan mati. Waktu berlalu dengan lambat, akumulasi basis kultivasi, latihan-latihan, dan pendudukan dua kekuatan utama paviliun Lingyu Wanji menara es hitam semuanya berjalan dengan tertib. Sisi lain, Kaisar Minggu Zhou telah kembali ke alam semesta biru langit, dan semakin dia berpikir, semakin marah. Seorang prajurit abadi dari 4 alam semesta. Tidak peduli seberapa misteriusnya, itu hanyalah 4 alam abadi. Di hadapan kekuatan absolut, alam semesta Doudu, itu sama sekali bukan apa-apa. Namun, Sulang begitu sombong sehingga dia tidak menyetujui ajakan, tetapi ingin membentuk aliansi dan sejajar dengan kekuatan besar yang memiliki alam semesta 7 abadi. Bukankah ini mimpi yang bodoh? Orang ini, jika kamu membenci level yang sama, atau bahkan membenci 5 keabadian kosmik Pei Yuxiao, aku akan mengakuinya. Tetapi, untuk sejajar dengan faksi Xiuning kita, dan menjadi orang yang paling terhormat di alam semesta Doudu, benar-benar gila. Petik 2. Duduk bersila di atas futon di ruangan yang sunyi, Kaisar Minggu Zhou berpikir dengan marah, hatinya penuh dengan kebingungan. Dalam pandangan Minggu, ketika orang-orang di atas mengetahui hal ini, mereka akan marah dan geram. Lagi pula, alam semesta Doudu, keagungan faksi Xiuning tidak dapat dihina atau dinodai. Alam abadi dari 4 alam semesta akan segera berlari untuk membentuk aliansi, yang merupakan penghinaan belaka. Jika Anda menyukai sistem pelatihan satu kunci, harap kumpulkan dalam sekejap novelhal.com sistem pelatihan satu kunci. Memiliki kecepatan pembaruan tercepat dari literatur di bawah sistem pelatihan satu klik. Sulang ini, jika kau menyinggung kami, faksi Doudu Universe Xiuning, itu pasti akan berakhir buruk. Petik 2. Memikirkan hal ini, Minggu tidak bisa menahan cibiran dan keceriaan di dalam hatinya. Aku melihat Sulang yang luar biasa. Dia tidak mampu untuk memiliki keberanian untuk menghadapinya ketika dia memikirkan Sulang. Karena Sulang benar-benar terlalu abnormal. Jangan membicarakannya, Minggu bahkan tidak bisa memakan debu Sulang. Jika Sulang lebih normal, dia berjanji untuk merekrut dan berlatih dengan mantap. Dia mengenal Wu, dan dia hanya bisa mengagumi Sulang dalam hidupnya. Tetapi sekarang, di bawah amarah yang mengamuk di atas, Sulang pasti tidak akan meninggalkan bahaya tersembunyi yang besar ini. Pada saat itu, Sulang pasti akan mati. Ketika Minggu berpikir bahwa Sulang akan segera mati, dia akhirnya mengumpulkan keberaniannya, mencibir, mencemooh, dan menyombongkan diri.
kau harus segera menyampaikan berita itu. Su Lang, kau harus membayar kesombonganmu. Kaisar Minghu Zhou menarik napas dalam-dalam, cahaya dingin melintas di matanya, dan segera mengeluarkan harta karun transmisi lintas alam semesta dan mulai mentransmisikan. Alam semesta Doudu. Luanzi berada di puncak gunung raksasa, di luar istana Giok Ungu. Su Lang memburu dan menjebak menara es hitam dan pavilion Lingyu Wanji di alam semesta bawah. Ribuan tahun telah berlalu di alam semesta Doudu. Namun selama ribuan tahun, keberadaan alam abadi sama sekali tidak layak disebut. Bagaimanapun, satu praktik di alam abadi dihitung dalam puluhan juta tahun. Dalam ribuan tahun ini, Kaisar Minghua menyelidiki Su Lang lebih lanjut. Di ribuan alam semesta alami di sekitar alam semesta 9 Desolate, dia mengirimkan kekuatan abadi untuk kembali ke alam semesta itu satu persatu. Ditambah dengan metode penyelidikan menggunakan napas Su Lang, penyelidikan yang sangat menyeluruh dilakukan. Kemudian, tidak ada jejak Su Lang di alam semesta itu. Ini membuat Minghua semakin yakin bahwa Su Lang berasal dari wilayah kosmos 9 Desolate, atau wilayah kosmik kecil yang belum tercatat di dekatnya. Baik itu di wilayah 9 kosmos yang sunyi atau wilayah kosmos kecil lainnya. Semuanya berada dalam dominasi alam semesta Doudu. Ini semakin menegaskan, akarnya hanyalah Miao Hong, milik Su Lang. Tianjiao ini, mereka berasal dari Doudu Zuyu. Selain itu, kemungkinan besar masih merupakan keturunan dari tingkat dan kekuatan Kaisar Dosiu. Setelah semakin yakin dengan temuannya, Kaisar Minghua Zhou begitu gembira sehingga ia ingin bertanya kepada Kaisar Minghu bagaimana keadaannya. Tetapi, dia belum menghubungi Minghu, dan panggilan Minghu sudah sampai di tangannya. Minghu ingin memberi penghormatan kepada Master Minghua. Rumah lelang alam semesta Kongqing, 600 koordinat alam semesta alami telah dilelang. Minghu mengirim Sulang 20 koordinat alam dan membagikan cabang zaitun lagi. Tapi siapa tahu, Sulang sombong dan angkuh, mengatakan bahwa tidak mungkin untuk menundukkan orang lain, dan langsung menolak undangan tersebut. Selain itu, Su Lang juga mengatakan bahwa permintaan tidak mungkin, tetapi dia bersedia untuk membentuk aliansi dengan faksi Doudu Universe Xiuning kami dan duduk sejajar dengan Yang Mulia Xiuning. Kata-kata ini hanya membenci faksi ibu kota pertempuran kita Xiuning dan tidak menganggap Yang Mulia Xiuning di mata mereka. Meskipun Su Lang memiliki kekuatan supernatural dan jauh lebih unggul dari level yang sama dalam kekuatan tempur, itu terlalu merajalela. Sekarang orang ini keras kepala dan menolak untuk menyerah untuk kita gunakan, dan itu akan menjadi bencana besar di masa depan. Minghu meminta Tuan Minghua untuk menyingkirkan orang ini untuk berjaga-jaga. Ucapan Minghu penuh dengan ketidakkonsistenan dan kejengkelan, dan langsung mengusulkan untuk membasmi Su Lang. Apa, Su Lang? Dia ingin membentuk aliansi dengan faksi Xiuningku. Meskipun dia memang Tianjiao yang langka di alam abadi, dia bahkan mungkin mewarisi itu. Tidak, Su Lang begitu berani, apakah dia memang mewarisi jubah dengan tingkat kekuatan yang sama dengan Yang Mulia Dosiu? Ketika Kaisar Minghua melihat pesan Kaisar Minghu Zhou, awalnya dia merasa bahwa meskipun Minghu sedikit marah, dia secara umum adil. Secara umum, Su Lang memang terlalu sombong. Akan tetapi, ada kilasan inspirasi di benaknya, dan dia menyadari ada yang salah. Jika Anda menyukai sistem pelatihan satu kunci, silakan kumpulkan dalam sekejap. Novelhal.com. Sistem pelatihan satu kunci memiliki kecepatan pembaruan literatur tercepat di bawah sistem pelatihan satu klik.